Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nemiga Auliana dari kelas 12 NPL 2. Di sini saya akan mempresentasikan atau menyampaikan materi yang telah saya pahami di bab pengadaan sarana prasarana. Mulai dari pengertian, tujuan, asas-asas, hingga prinsip yang harus diperhatikan dalam proses pengadaan sarana prasarana. Selain itu, saya juga akan membahas metode pengadaan, sistem yang digunakan, serta etika yang harus dijunjung tinggi selama proses tersebut berlangsung. Semoga materi yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat dan mudah dipahami bagi kita semua. Yuk, simak videonya! Langsung saja pada materi yang pertama, yaitu pengertian pengadaan sarana prasarana. Pengadaan adalah suatu kegiatan untuk menambah dan memenuhi kebutuhan barang atau jasa dengan menciptakan sesuatu yang semula berkurang atau belum ada menjadi cukup dan tersedia, termasuk di dalam suatu usaha untuk mempertahankan barang yang masih ada batas-batasnya yang efisien. Selanjutnya kita masuk ke tujuan pengadaan sarana prasarana. Tujuan utama pengadaan sarana prasarana adalah memastikan kebutuhan organisasi atau lembaga terpenuhi dengan cara yang tepat. Di antaranya, 1. Tepat mutu. Kualitas barang atau jasa harus sesuai dengan standar yang telah ditentukan. 2. Tepat sumber. Barang atau jasa yang diperoleh dari penyedia yang terpercaya, berkualitas, dan mampu memenuhi kebutuhan. 3. Tepat jumlah. Jumlah barang yang diadakan harus sesuai dengan kebutuhan, tidak lebih maupun tidak kurang. 4. Tepat harga. Barang atau jasa harus diperoleh dengan harga yang wajar dan tanpa pemborosan. 5. Tepat waktu. Proses pengadaan harus sesuai dengan jadwal agar operasional tidak terganggu. 6. Tepat peraturan. Seluruh proses pengadaan wajib mengikuti hukum dan aturan yang berlaku. Ketujuh, tepat tempat atau lokasi. Memastikan barang atau jasa yang dibeli tersedia di lokasi yang dibutuhkan. Jadi, tujuan pengadaan ini tidak hanya fokus pada pemenuhan kebutuhan, tetapi juga memastikan bahwa efisiensi dan efektivitasnya dalam setiap prosesnya. Kemudian kita masuk ke asas-asas pengadaan. Asas-asas ini berfungsi sebagai pedoman agar proses pengadaan berjalan dengan efektif dan efisien. Berikut adalah beberapa asas penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kecepatan. Proses pengadaan harus dilakukan dengan cepat untuk memenuhi kebutuhan mendesak tanpa mengorbankan kualitas. Yang kedua, ketepatan. Setiap langkah dalam pengadaan harus dilakukan dengan hati-hati agar hasilnya sesuai dengan rencana yang dibutuhkan. Yang ketiga, kebenaran. Semua dokumen dan informasi yang digunakan dalam proses pengadaan harus akurat dan dapat dipercaya untuk mencegah kesalahan atau penyimpangan. Yang terakhir, pengamanan. Pengadaan harus dilakukan dengan menjaga keamanan dari segala risiko yang berpotensi merugikan baik dari segi finansial, operasional, maupun kualitas barang dan jasa. Dalam proses pengadaan, ada beberapa prinsip yang harus dipenuhi atau dipatuhi agar kegiatan ini berjalan sesuai harapan. Prinsip-prinsip tersebut meliputi: yang pertama, efisiensi. Pengadaan harus dilakukan dengan memaksimalkan hasil menggunakan sumber daya yang tersedia seoptimal mungkin. Selanjutnya, efektivitas. Tujuan pengadaan harus tercapai sesuai dengan kebutuhan yang telah direncanakan. Yang ketiga, transparansi. Seluruh proses pengadaan harus terbuka dan dapat diawasi oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Yang keempat, keterbukaan setiap pihak yang terlibat harus memiliki akses informasi yang sama sehingga tidak ada ketimpangan informasi. 5. Persaingan yang sehat. Memberikan kesempatan yang adil kepada semua penyedia barang atau jasa tanpa adanya monopoli. Yang keenam, keadilan. Proses pengadaan tidak boleh mendiskriminasi siapapun, baik individu maupun kelompok.
Yang terakhir, akuntabilitas. Setiap keputusan yang diambil dalam pengadaan harus dapat dipertanggungjawabkan. Dalam pelaksanaannya, pengadaan dapat dilakukan dengan berbagai metode sesuai kebutuhan dan situasi. Berikut adalah beberapa metode pengadaan yang umum digunakan. Yang pertama, pelelangan umum, proses terbuka untuk semua penyedia barang atau jasa yang memenuhi syarat. Yang kedua, pelelangan terbatas, hanya untuk penyedia tertentu yang telah dipilih sebelumnya. Yang ketiga, pelelangan sederhana, prosedur lelang yang lebih sederhana biasanya digunakan untuk pengadaan yang nilainya kecil. Yang keempat, pemilihan langsung. Proses memilih penyedia secara langsung tanpa melalui lelang untuk efisiensi tertentu. Yang kelima, seleksi umum. Digunakan untuk memilih penyedia jasa dengan kompetensi terbuka antar penyedia. Selanjutnya yang keenam, seleksi sederhana. Seleksi dengan prosedur yang lebih jelas, ringkas, biasanya untuk pengadaan jasa dengan nilai kecil. Selanjutnya, yang ketujuh, sayembara, kompetensi untuk mencari solusi kreatif atau inovatif dari berbagai peserta. Yang kedelapan, kontes, mirip dengan sayembara tetapi lebih sering digunakan untuk desain atau konsep tertentu. Selanjutnya, penunjukan langsung, memilih penyedia tertentu secara langsung umumnya digunakan dalam kondisi darurat. Yang ke-10, pengadaan langsung, pembelian barang atau jasa dalam prosedur jumlahnya kecil tanpa prosedur yang rumit. Yang terakhir, swakelola, pengadaan dilakukan sendiri oleh organisasi tanpa melibatkan pihak luar. Selanjutnya, sistem pengadaan adalah kerangka kerja yang digunakan untuk mengelola proses pengadaan secara efektif. Ada beberapa sistem yang bisa diterapkan, yaitu yang pertama, sistem sentralisasi. Dalam sistem ini, pengadaan barang dan jasa dilakukan secara terpusat oleh satu unit atau departemen dalam organisasi. Unit sentral ini bertanggung jawab untuk melakukan semua pembelian bagi seluruh unit kerja dalam organisasi. Keuntungan dari sistem sentralisasi termasuk penghematan biaya melalui pembelian dalam jumlah besar, seiring mendapat diskon, pengurangan biaya tambahan, overhead cost, dan standarisasi barang yang dibeli untuk memastikan keseragaman, kualitas, dan kompatibilitas antar unit. Yang kedua, desentralisasi. Pada sistem desentralisasi, setiap unit kerja memiliki kebebasan dan wewenang untuk melakukan pengadaan sendiri sesuai dengan kebutuhannya. Hal ini memungkinkan unit kerja untuk mendapatkan barang atau jasa dengan cepat dan sesuai dengan spesifikasi yang mereka butuhkan. Sistem ini juga meningkatkan ketepatan dalam pemenuhan kebutuhan karena setiap unit lebih memahami kebutuhan spesifiknya sendiri. Yang ketiga, sistem campuran. Sistem campuran adalah gabungan dari sistem sentralisasi dan desentralisasi, di mana barang-barang yang dibutuhkan oleh seluruh unit diadakan secara terpusat, sementara kebutuhan yang spesifik untuk unit tertentu yang dilakukan oleh unit itu sendiri. Sistem ini berusaha untuk mendapatkan keuntungan dari dua pendekatan dengan menjamin kecepatan dalam pemenuhan kebutuhan spesifik, sekaligus mendukung standarisasi dan efisiensi biaya untuk kebutuhan bersama-sama. Selanjutnya, syarat umum pengadaan. Selanjutnya, syarat umum pengadaan meliputi hal-hal yang harus dipenuhi oleh penyedia barang atau jasa agar dapat mengikuti proses pengadaan. Beberapa syarat umum yang perlu diperhatikan antara lain: yang pertama, surat penawaran, dokumen yang diajukan penyedia untuk menawarkan harga dan syarat lainnya. Yang kedua, harga penawaran, harga yang diajukan oleh penyedia untuk barang atau jasa yang ditawarkan. Selanjutnya, surat jaminan bank, jaminan dari bank untuk memastikan keseriusan penyedia dalam penawaran. Yang keempat, jadwal kegiatan pelelangan, waktu yang ditetapkan untuk tahapan-tahapan lelang atau seleksi. Yang terakhir, penentuan pemenang, proses pemilihan penyedia yang memenuhi kriteria yang ditentukan.
Sementara itu, persyaratan administrasi adalah dokumen atau kelengkapan yang harus diserahkan oleh penyedia untuk mengikuti proses pengadaan. Beberapa persyaratan administrasi yang umumnya diperlukan antara lain: yang pertama, surat perintah kerja atau SPK, dokumen yang memberi perintah resmi kepada penyedia untuk memulai pekerjaan. Yang kedua, surat perjanjian kerja atau kontrak, kesepakatan resmi antara pihak penyedia dan pembeli barang atau jasa. Yang ketiga, jangka waktu penyelesaian proyek, batas waktu yang ditentukan untuk menyelesaikan pengadaan atau proyek. Keempat, jaminan penawaran dan pelaksanaan, jaminan untuk memastikan bahwa penyedia akan memenuhi kewajiban sesuai kontrak. Yang kelima, pengawasan dan pemeriksaan pekerjaan, memastikan bahwa pekerjaan dilaksanakan sesuai standar dan perjanjian. Yang keenam, penyerahan pekerjaan atau tahap pertama dan tahap kedua, proses penyerahan pekerjaan yang dibagi dalam beberapa tahap. Yang ketujuh, keterlambatan penyerahan pekerjaan, pengaturan terkait akibat keterlambatan dalam penyerahan hasil pekerjaan. Yang kedelapan, risiko kenaikan harga, penyesuaian harga jika terjadi perubahan biaya selama pengadaan. Dan yang terakhir, force majeure, keadaan darurat yang tidak dapat diprediksi dan mempengaruhi jalannya pengadaan, misalnya bencana alam. Pengadaan sarana dan prasarana harus dilakukan secara profesional dengan memperhatikan etika, seperti yang pertama, melaksanakan tugas secara tertib, yang kedua, bekerja secara profesional dan mandiri, yang ketiga, tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung, yang keempat, menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan, yang kelima, menghindari serta mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak terkait. Selanjutnya yang keenam, menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan. Yang ketujuh, menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi, menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun. Kesimpulannya, pengadaan adalah proses penting untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dengan efisien, tepat waktu, dan sesuai spesifikasi. Proses ini harus dilakukan dengan mengikuti prinsip transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas, serta memenuhi berbagai syarat dan etika untuk memastikan keberhasilan dan menghindari masalah. Demikian materi yang dapat saya sampaikan mengenai pengadaan sarana dan prasarana. Semoga materi ini memberikan manfaat dan pemahaman yang lebih tentang bagaimana pengadaan yang efektif dan efisien dilakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.